Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ulfi Kusuma Wijaya Subagio, dan teman-teman saya, Mia Saktiandini, Anissa Larasati, Maulidah, dan Sofa, akan mempresentasikan materi pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk yang pertama, perkembangan fisik yang akan dijelaskan oleh Mbak Mia. Untuk yang kedua, perkembangan intelektual yang akan dijelaskan oleh Mbak Maulidah. Dan yang ketiga, perkembangan bahasa yang akan dijelaskan oleh Mbak Sofa. Dan untuk yang terakhir yaitu perkembangan psikososial yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Larasati. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Menurut Seifert dan Hoffnung pada tahun 1994, perkembangan fisik itu meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, dan juga organ-organ indera lainnya. Kemudian menurut Coughlin dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu itu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan juga emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motoriknya. Untuk yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya itu terdiri dari lawan jenis. Untuk yang keempat, struktur fisik yang meliputi tinggi, berat, dan lain-lain. 4 tahap intelektual pada anak. Pengertian perkembangan intelektual, hal tersebut juga dikenal dengan perkembangan kognitif seseorang. Adapun intelektual itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu intellect, yang berarti akal budi, yang berdasarkan aspek-aspek kognitifnya, khususnya cara atau proses berpikirnya yang lebih tinggi dari fase ke fase dalam kehidupannya. Atau, dengan kata lain, intelektual atau kecerdasan merupakan seluruh kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti berpikir, mempertimbangkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, serta bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Adapun tahap perkembangan intelektual pada anak terdiri atas 4 tahapan, yaitu 1. Tahap sensoris-motoris. Pada masa atau tahap ini, seseorang anak berada pada suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris-motoris yang sangat jelas. Ciri-ciri dari perkembangan tahap sensoris-motoris adalah berlangsung pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kemampuan berpikir ditunjukkan melalui perbuatan dan gerakan. Yang terakhir, anak memiliki kemampuan yang sangat besar dalam hal memegang atau menyentuh sesuatu. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini juga disebut dengan tahap intuisi, sebab pada tahap ini perkembangan kognitif memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Adapun ciri-cirinya adalah tahapan perkembangan intelektual praoperasional berlangsung pada usia 2-7 tahun. Kemampuan skema kognitif peserta didik pada tahapan perkembangan praoperasional sangat terbatas. Yang terakhir, kesukaan seorang anak dalam meniru perilaku orang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, interaksinya dengan lingkungan, termasuk dengan orang tuanya, semakin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Adapun ciri dari perkembangan operasional konkret adalah sebagai berikut. 1. Tahapan yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Selanjutnya, pada dasarnya, perkembangan didik yang berada pada tahap perkembangan intelektual operasional konkret mulai mendapat memahami aspek-aspek kumulatif materi. Peserta didik dengan tahapan intelektual operasional konkret ini sudah dapat berpikir secara sistematis, beragam benda, dan peristiwa yang bersifat konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Adapun cirinya sebagai berikut. Anak yang berusia antara 11 tahun sampai 14 tahun. Kemudian, seorang anak dengan tahapan perkembangan intelektual operasional formal
memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan kemampuan kognitif dalam dua bidang atau jenis sekaligus. Adapun contoh dari mengkoordinasikan dua jenis kognitif, misal dalam membuat kapasitas dan membuat rumusan hipotesis dan menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat abstrak. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada anak antara lain adalah sebagai berikut. 1. Faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, seorang anak sudah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, seorang anak telah membawa kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, dan di bawah normal. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai pengalaman. Yang ketiga, faktor sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak tersebut. Baik, di sini saya akan menerangkan tahapan perkembangan bahasa pada anak. Secara umum, manusia berinteraksi satu dengan yang lain melalui komunikasi dalam bentuk bahasa. Komunikasi tersebut terjadi baik secara verbal maupun nonverbal, yaitu dengan tulisan, bacaan, dan tanda atau simbol. Bahasa adalah simbolisasi dari sesuatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan melalui kode-kode tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak, yaitu ada 1. Reflexive vocalization, yaitu pada usia 0 sampai 3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Yang kedua, babbling, yaitu pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan bayi. Yang ketiga, laling, yaitu di usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Yang keempat, ekolalia. Di tahap ini, yaitu ketika bayi menginjak usia 10 bulan, mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya. Kemudian, yang kelima, true speech, yaitu bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu sekitar usia 18 bulan. Kemudian, pendapat menurut Lowenstein membagi perkembangan bahasa dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pralinguistik. Pada usia 0 sampai 3 bulan, bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorok. Pada usia 3 sampai 12 bulan, banyak memakai bibir dan langit-langit, misalnya ma, da, ba. Yang kedua, tahap protolinguistik. Pada usia 12 bulan sampai 2 tahun, anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara beberapa patah kata, dan kosakatanya dapat mencapai 200 hingga 300 kata. Yang terakhir yaitu tahap linguistik, yaitu pada usia 2 sampai 6 tahun atau lebih. Pada tahap ini, ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3.000 buah. Dan untuk yang terakhir, yaitu perkembangan psikososial. Apa itu psikososial? Psikososial merupakan suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu, sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Teori perkembangan psikososial. Erik Erikson mengembangkan
teori yang disebut Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial, di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Untuk tahap yang pertama, yaitu trust versus mistrust. Tahap ini terjadi pada usia 0 sampai dengan usia 18 bulan. Tingkat pertama, teori perkembangan psikososial Erikson terjadi antara lelahiran sampai usia 1 tahun dan merupakan tingkat paling dasar hidup. Dalam tahap ini pula, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Dan untuk tahap yang kedua, yaitu autonomi versus shame atau kemandirian versus rasa malu, terjadi pada usia 2-3 tahun. Tingkat kedua teori perkembangan ini terjadi selama masa awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Dan untuk tahap yang ketiga, inisiatif versus guilt, terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan mereka baik secara fisik maupun sosial. Dan untuk tahap yang keempat, yaitu industry versus inferiority atau ketekunan versus rendah diri, terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarga juga mulai berkembang. Selanjutnya, yaitu tahap 5, yaitu identity versus role confusion, atau identitas versus kekacauan identitas, terjadi pada usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, anak muda sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati diri. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak-anak dan dewasa. Kemudian pada tahap 6, yaitu intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi, terjadi pada usia kurang lebih 18-40 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Pada fase ini, seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Dan pada tahap yang ketujuh, yaitu generativity versus absorption atau generativitas versus stagnasi, terjadi pada usia 40-65 tahun. Generativitas adalah hal terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Pada masa ini, salah satu tugas untuk mencapai ialah dengan mengembangkan diri guna mendapatkan keseimbangan antara sifat melahirkan suatu generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu tahap integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan, terjadi pada usia kurang lebih 65 tahun. Seseorang yang berada pada fase ini akan melihat kembali kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Dan untuk peran keluarga terhadap perkembangan psikososial anak, yaitu kasih sayang orang tua atau pengasuh selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak. Dengan ini meningkatkan kemampuan anak memiliki kompetensi secara sosial dan menyesuaikan diri yang baik pada tahun prasekolah dan setelahnya. Baik buruknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan orang tua sehari-hari
pada keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak termasuk di dalamnya perkembangan psikososial anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.